Saharatu Firaun yang kemudian beriman dengan ahli sihirnya itu menjadi ulama karena ahli sihir itu. Jadi orang yang paham ahli sihir karena pemahamannya kemudian takut kepada Allah, mampu membedakannya dengan mukjizat, itu juga bisa proses menjadi ulama. Jadi apapun pengetahuan yang ia miliki, kalau kemudian sampai pada titik puncak dengan ilmunya ia takut kepada Allah, menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, menjadikan dirinya pasrah total kepada Allah, itu juga proses menuju ulama. Satu contoh yang kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian melakukan bedah anatomi tubuh manusia. Udah tahu dia paham ini kalau jantung kena masalah gini cara mengobatinya. Kalau ini kena masalah begini. Kalau di sini nanti patah nanti gini nyambungnya. Kan udah ketemu semua itu dari disiplin ilmu kedokteran. Ternyata ada satu titik dirinya mentok ketika sudah berbicara tentang ruh. Berbicara tentang ruh. Dan mentok di situ ketika sudah berbicara roh manusia. Ternyata tidak mampu dia berpikir. Kalau ini patah, ini nyambungnya. Kalau ini kena masalah, kalau usus kempes bagaimana caranya? Kalau ini putus bagaimana caranya? Kan masih ketemu semua di kedokteran. Tapi kalau nyawanya diambil, sudah tidak bisa dokter untuk mengembalikan. Udah tidak mampu. Ternyata sampai pada kesimpulan yang mau tidak mau dia harus bertauhid, dia harus beriman kepada Allah. Orang yang ateis misalkan, tidak percaya akan akhirat, tidak percaya akan Allah misalkan. Yang sekarang sedang berkembang di daerah-daerah barat juga banyak apa yang disebut dengan the death of God theology, teologi kematian Tuhan. Itu mulai berkembang di negara-negara sekuler ya. Kenapa? Karena ketika dia punya masalah, dia menghadapi persoalan, dia berteriak, mana Tuhan? Tidak selesai masalahnya. Dianggap berarti Tuhan sudah tidak ada. Karena Tuhan sudah tidak pernah membantu manusia. Manusia menyelesaikan problem dengan kemampuan, dengan akal, dengan ilmu dan sebagainya. Tapi pada akhirnya orang yang menekuni itu harus sampai pada kesimpulan itu. Di mana? Tidak mampu lagi akal manusia kecuali dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu yang dimiliki itu mengantarkannya dia menjadi orang yang bertauhid, menjadi takut kepada Allah dengan ilmunya, itu juga ulama. Prosesnya adalah ya'riful aqwal qabla al-muqawwin. Kenal kepada ciptaannya dulu melalui kajian-kajian lapang sebelum mengenal Allah. Jadi kalau yang satu itu prosesnya ya'riful muqawwin qabla al-muqawwana, mengenal Allah dulu melalui kajian doktrin teologis, baru kemudian melakukan penelitian lapang kalau itu ada waktu dan punya disiplin ilmunya. Yang kedua, ini orang-orang pesantren tadi yang disampaikan. Yang kedua, proses menuju ulama itu bisa dilalui juga dari laboratorium, dari kajian-kajian lapangan, tetapi dari hasil kajiannya itu mengantarkan ia untuk bertauhid. Dia meneliti ciptaan Allah. Dalam bahasa Al-Quran itu ketika dia meneliti nyamuk, ketika dia meneliti apapun yang kadang-kadang dianggap sepele oleh orang lain, sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ternyata semuanya ada perlunya. Kenapa Allah menciptakan nyamuk yang dimusuhi manusia? Ternyata ada perlunya. Dengan banyaknya nyamuk, akhirnya orang berpikir bagaimana mengusir nyamuk. Dibangunlah pabrik obat nyamuk. Ketika dibangun pabrik obat nyamuk, di situ bisa menyerap tenaga kerja. Akhirnya bisa menjadi sarana untuk perputaran ekonomi misalnya. Dari nyamuk misalnya, dari penyakit. Jadi semuanya ada hikmahnya. Coba bayangkan kalau gak ada nyamuk, kan tutup pabrik obat nyamuk. Kalau begitu berapa tenaga kerja yang harus kukut gara-gara itu? Seumpama. Nah ini kan orang yang sampai pada kesimpulan akhir, pada akhirnya bertauhid kepada Allah, itu juga bisa disebut ulama. Makanya bisakah orang-orang yang ada di sekolah-sekolah umum, yang di teknik, di kedokteran macam-macam akan mendapatkan derajat yang tinggi dengan ilmunya? Kalau ilmunya mengantarkan dia, satu, bertauhid kepada Allah, dua, ilmunya dimanfaatkan untuk kemanfaatan manusia, dan dia mampu beramal soleh sesuai dengan koridor keilmuannya, maka dia juga akan mencapai tingkat yang tinggi sama dengan orang yang dari pesantren. Kalau yang sini mengenal Allah sebelum mengenal ciptaannya, yang dari sini kenal dulu keciptaannya, baru kemudian bertumpu pada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ilmu. Jadi tidak dibedakan sebetulnya makomnya itu. Walaupun mungkin nanti ada klasifikasi, ada ilmu syariah, ada ilmu yang bukan syariah, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Itu hanya klasifikasi. Tapi Islam sekali lagi tidak memberikan keberpihakan, tetapi keseimbangan. Semuanya harus dicari. Cuma yang sekarang terjadi justru tidak berimbang. Tidak berimbang. Kalau berimbang nggak ada masalah. Orang yang hanya
mampu dalam kajian keagamaan tetapi buta di sini, ini juga bukan orang yang bagus begitu. Tapi sekarang sebaliknya, yang paling banyak orang yang kadung menekuni ilmu-ilmu duniawiyah itu sama sekali tidak mau bersentuhan dengan ilmu agama. Padahal masih banyak persoalan-persoalan yang harus dia kuasai. Kenapa tidak diluangkan waktu untuk mempelajarinya? Padahal juga tidak mengganggu terhadap aktivitasnya ini. Saya kira ini sudah masuk pada waktunya Isya. Untuk pertanyaan Umi bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.